Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Evania Simatupang sebagai moderator, Diana Novita sebagai presentator pertama, Siti Aziza sebagai presentator kedua, Benyamin Franklin sebagai presentator ketiga, dan M. Koiberidin sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning sendiri memiliki arti sebagai salah satu jenis software yang dapat membantu perusahaan dalam mengerjakan kegiatan operasional yang bersifatnya berulang-ulang. Sebelum kita lanjut untuk lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh software ini. Dan karakteristik itu kita akan dengarkan dari presentator pertama. Kepada Diana, dipersilahkan. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari Enterprise Resource Planning atau bisa disebut dengan ERP. Karakteristik yang pertama adalah ERP sebuah software yang sengaja didesain di server tradisional dan web. Server tradisional itu sebuah aplikasi yang ada dalam desktop komputer yang dioperasikan secara offline. Dan server berbasis web itu digunakan secara online dan harus menggunakan koneksi internet yang baik. Jadi software ERP ini bisa digunakan secara offline maupun online. Kedua, ERP dapat mengintegrasikan proses bisnis yang bersangkutan dalam perusahaan. Jadi ERP ini bisa menghubungkan satu data dengan data yang lainnya. Jadi sekali waktu kalau perusahaan ingin mengubah satu data yang sudah terhubung, maka data yang lainnya dapat diubah juga. Ketiga, ERP itu dapat memproses seluruh transaksi perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kita ambil contoh kalau ERP dapat dioperasikan dalam akuntansi, maka ERP ini dapat memproses seluruh transaksi keuangan moneter dalam perusahaan itu. Keempat, ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Jadi, keamanan data perusahaan itu bisa dijamin keamanannya oleh ERP. Dan daya tampung dari ERP itu sendiri cukup besar, sehingga tidak akan menghambat proses saat menggunakan ERP. Terakhir, ERP memberikan izin bagi user untuk mengakses data secara real-time. Jadi ERP ini hanya akan memberikan izin kepada user yang memiliki hak dalam mengakses ERP tersebut. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih kepada Diana yang sudah membagi ilmunya mengenai karakteristik dari software ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di software ini. Kepada Siti, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di ERP. Nah, yang pertama itu ada akuntansi. Modul ini membantu perusahaan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan akuntan untuk tugas yang manual. Jadi semua pekerjaan ini bisa dilakukan secara otomatis dan terpadu. Misalnya mengirim invoice ke klien dengan saldo terutang. Modul akan mengakses riwayat pelanggan bersangkutan dan menyajikan informasi jumlah terutang secara otomatis sebelum mengirim tagihan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Modul ini membantu HR melacak aplikasi kandidat, cuti karyawan, dan tugas-tugas lainnya. Perusahaan yang mempunyai kebijakan perhitungan cuti carry forward di akhir tahun menggunakan ERP untuk menghitung otomatis jumlah hari tersisa yang akan diakumulasikan di tahun depan. Yang ketiga ada manufaktur. Nah, modul ini membantu merampingkan proses produksi, pengadaan bahan baku, dan proses distribusi. Cara kerja ERP ini adalah menyediakan informasi produksi barang secara real time di lantai produksi dan memudahkan perusahaan memantau pergerakan barang serta penggunaan inventaris. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM. Modul CRM ini berguna dalam meningkatkan hubungan pelanggan dengan perusahaan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang positif dan layanan
perusahaan. CRM ini menyediakan informasi riwayat pelanggan yang memungkinkan perusahaan mengirim iklan bertarget untuk jenis produk yang paling diminati pembeli. Selanjutnya ada manajemen inventaris. Nah, modul ini membantu pelacakan inventaris otomatis, memprediksi kapan suatu barang akan habis, dan secara otomatis memesan ulang berdasarkan perkiraan tersebut. Modul inventaris juga merekomendasikan produk apa saja yang ditempatkan bersebelahan berdasarkan kebiasaan pelanggan membeli, sehingga membantu merapikan proses distribusi. Selanjutnya ada SAP ERP. Perusahaan ini mempunyai pengalaman lebih dari 40 tahun dan hampir 500.000 pelanggan perangkat lunak ERP. Software SAP ERP ini menyediakan solusi pengadaan, manufaktur, layanan, penjualan, keuangan, dan SDM untuk 25 jenis industri yang berbeda. Oracle e-Business. Ini merupakan aplikasi terintegrasi dan lengkap untuk mendukung organisasi membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja. Oracle membantu perencanaan sumber daya lintas industri untuk berbagai kegiatan, dari CRM hingga rantai pasok. Selanjutnya ada Microsoft Dynamics NIV. Perangkat lunak manajemen bisnis ini memiliki fungsi konvensif dari keuangan, rantai pasok, hingga manufaktur. Microsoft Dynamics memberikan visibilitas yang lebih baik dan kontrol atas semua aktivitas bisnis. Yang ke-9, Sage 100. ERP ini membantu perusahaan kecil atau menengah yang sedang berkembang untuk mengelola seluruh bisnis dengan harga yang terjangkau. Nah, Sage 100 ini menghubungkan perusahaan ke cloud serta memberikan akses ke web dan seluler menggunakan bisnis yang lebih fleksibel. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Siti untuk ilmu pengetahuannya mengenai fitur yang dimiliki oleh software ini. Namun, tak berhenti di sini saja. Software ini masih memiliki beberapa fitur lagi dan akan dijelaskan oleh teman kita Benyamin. Kepada Benyamin, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ERP sendiri terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok open source ERP software dan juga proprietary ERP software. Perbedaan dari dua pengelompokan ini terdapat pada situsnya. Jikalau proprietary software, ERP software, hanya bisa dibuka oleh pengembang dan customer. Sementara untuk open source ERP software berbentuk situs. Jadi untuk situsnya sendiri dapat diakses oleh pengembang, customer, bahkan pengunjung situs web yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Odoo. Odoo sendiri merupakan software atau perangkat lunak manajemen bisnis yang meliputi CRM, e-commerce, penagihan, accounting, dan manufaktur, store, manajemen proyek, dan manajemen stok. Odoo sendiri merupakan software yang dapat dikelompokkan ke dalam proprietary ERP software. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Workwise. Workwise sendiri merupakan software atau perangkat lunak yang dapat bergerak di bidang manufaktur. Tidak lepas dari itu, Workwise juga termasuk dalam pengelompokan proprietary of ERP software. Selanjutnya saya akan menjelaskan NetSuite ERP. NetSuite ERP merupakan pengelompokan dari proprietary of ERP software yang berasal dari Oracle sendiri. NetSuite ERP merupakan software yang dapat bergerak atau berguna sebagai mengelola keuangan, mengelola operasional perusahaan, dan hubungan antar pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari ERP sendiri. Pertama, dapat mengurangi biaya operasional. Saya akan membagikan pengalaman saya sedikit. Saya adalah salah satu orang yang berada di masa transisi dengan menggunakan sistem atau tidak menggunakan sistem. Dikala kita tidak menggunakan sistem, kita perlu mengeluarkan biaya untuk kertas, tinta printer, ballpoint, dan lain sebagainya. Sementara itu, setelah menggunakan sistem sendiri, kita tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk kertas tersebut atau bahkan tinta tersebut, dan memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Kedua, bisnis dan data bisa terintegrasi. Seperti yang kita tahu, ERP sendiri adalah sistem. Sistem dapat bekerja secara otomatis. Kita tinggal menginput data sesuai kemauan kita sendiri, dan sistem tersebut dapat bekerja dengan sendirinya. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Dan seperti kita tahu, dalam suatu perusahaan, kita memiliki beberapa departemen yang memiliki beberapa job desk yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu memajukan perusahaannya sendiri. ERP sendiri dengan sifat yang transparan dapat memudahkan karyawan dalam menjalankan operasional dan memudahkan karyawan dalam mengambil keputusan dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Benyamin yang sudah membagi ilmunya mengenai fitur sekaligus kelebihan yang dimiliki oleh software ini. Namun bukan sampai di sini saja, software ini juga memiliki beberapa kelebihan lagi, serta juga memiliki kekurangan yang akan dijelaskan oleh teman kita, M. Komarudin. M. Komarudin, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kelebihan dan kekurangan dari ERP. Yang nomor 4 adalah produktivitas meningkat. Sistem ERP akan sangat membantu dalam melakukan kerjaan berulang sehingga bisa dikerjakan secara otomatis. Dengan begitu, masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Kelebihan selanjutnya adalah mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Modul pada sistem ERP untuk bisnis secara keseluruhan memang menjadikannya lebih kondusif. Yang dimaksud kondusif di sini adalah bisa saling berintegrasi satu sama lainnya. Yang berikutnya adalah membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan, karena keputusan tersebut akan menentukan arah perusahaan itu akan berjalan. Disinilah software ERP dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan, karena software ini dapat menyediakan data keuangan ataupun data penting lainnya secara cepat, lengkap, dan akurat. Berikutnya, kekurangan software ERP. Yang pertama ialah biaya awal yang besar. Untuk mengaplikasikan software ERP, Anda pasti membutuhkan biaya yang besar. Tentu saja hal ini tidak asing, karena dari kontribusinya saja, Anda sudah mengetahui jika harga akan sebanding dengan nilainya. Kekurangan yang berikutnya adalah karyawan akan sulit beradaptasi dengan software ERP. Pada setiap perusahaan bisa membawa dampak positif dan negatif. Tapi untuk software ERP ini khususnya dampak negatifnya karena ada kemungkinan jika tenaga kerja atau karyawan masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP yang bisa mengakibatkan kinerja perusahaan malah menurun. Kekurangan yang terakhir adalah sistemnya yang rumit. Karena software ERP ini bisa memenuhi segala kegiatan perusahaan, maka dari itu ada kemungkinan jika Anda akan memiliki kesulitan dalam mengoperasikan setelah kebutuhan konsumen lebih sedikit. Maka dari itu, ketika Anda sedang memilih software ERP, Anda bisa membicarakannya dulu dengan perusahaan membuat ERP itu sendiri, sehingga akan lebih mengerti dalam mengoperasikan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Terima kasih kepada Komarudin untuk ilmu-ilmunya. Sekarang kita akan mendengarkan materi secara nyata berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh teman kita, Benyamin. Kepada Benyamin, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk men-sharing pengalaman saya. Saya ingin menjelaskan bahwa saya sebelumnya bekerja pada suatu hotel. Jadi sini saya ingin menjelaskan suatu sistem hotel yang bernama VSP atau Visual Hotel Program. Memang dari segi wujudnya emang ini tidak
serupa dengan ERP. Cuman, jika ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya, hampir serupa dengan ERP itu sendiri. Nah, VSP sendiri, saya ingin menjelaskan sedikit, itu di slide kedua. Saya akan memberikan tutorial sedikit saja. Kebetulan kita ada di Prodi Logistik. Ini cara kita men-stok barang atau mengorder barang. Jadi kalau kita buka di atas itu ada tulisan Add Programs. Ya, baru kita akan ke menu berikutnya. Ada di slide ketiga. Slide ketiga. Ya, oke. Jadi di sini saya ingin memberikan pemahaman sedikit. Jadi kelebihannya dari ERP mungkin sama dengan VSP sendiri, yaitu kita dapat berkolaborasi dengan departemen lainnya. Dapat kita lihat jika di Zoom, itu ada beberapa departemen seperti accounting, front office, housekeeping, FB service, engineering, dan lain sebagainya. Cuman saya di sini menjelaskan singkat bagaimana kita ingin mengorder barang dengan menggunakan VSB atau Visual Hotel Management sendiri. Jadi, jika kita ingin mengorder barang, kita dapat mengakses Alprogram, di situ akan keluar opsinya di sebelah kanan. Itu ada di Purchase Request sama di Store Request. Kalau Purchase Request itu kita yang mengorder buka request ke purchasing kemudian buka orderan ke supplier. Kalau di bawahnya itu store request, kita yang request ke store, karena demikian barang tersebut di stok oleh pihak general store. Jadi kalau kita mengakses purchase request, menunya akan keluar seperti ini. Di slide keempat bisa dibuka. Nah, di slide keempat bentuknya seperti beranda ya. Itu yang di atas ada property maintenance, biasa itu nama departemennya. Kalau itu biasa di hotel kami dibilang engineering. Itu ada huruf N dan akan keluarnya seperti ini. Kita akan keluar itu PO number-nya, tanggalnya kita ingin mengorder, kapan datangnya, delivery date-nya, sampainya kapan, terus di situ ada kolom remark. Remark kita mau barangnya seperti apa, tapi itemnya sudah tertera kodenya di pojok sebelah kiri. Itu ada kode itemnya. Ada total unit, terus di sebelah kanan itu ada cost allocation-nya. Jadi kalau misalnya kita mau order contohnya pipa, itu masuk ke alokasi plumbing atau pemipaan. Atau seperti mungkin untuk makanan, itu masuk ke food and B atau food and beverage. Nah, setelah kita order, nanti selanjutnya di slide kedua, sebenarnya yang ini model lama. Kalau model baru ada di slide berikutnya. Iya, ini kelebihannya yang dapat ditinjau dari ERP sendiri, kita dapat mempermudah dalam mengambil keputusan. Di sebelah kanan itu ada approval 1, approval 2, approval 3, dan 4. Approval 1 itu dicentang kalau adminnya yang membuat request sendiri. Jadi karena ini sistem, yang approve kedua itu head departemen. Jadi head departemen pasti ada komputer di mejanya, kita tidak perlu ibarat kata kalau manual kita harus ngeprint lagi, minta tanda tangan lagi ke head-nya, baru kita ke store lagi, ke financial control, itu approve yang ketiga, itu kita harus ke financial control. Naik lagi ke lantai atas, ke accounting, minta tanda tangan, baru ke finalnya di tanda tangan GM. Jadi setelah menggunakan sistem, kita masing-masing dari mereka memiliki komputer, jadi tinggal centang aja dari requestan kita. Jadi kita nggak perlu ngeprint, minta tanda tangan, jadi lebih mudah, mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Begitu. Jadi nanti setelah semua di-approval, balik lagi dia masuk ke beranda tadi. Kalau nggak salah slide keempat ya. Dia request-nya akan muncul di slide keempat. Nah, dia akan muncul di beranda ini. Begitu. Mungkin itu singkatnya saja sih. Memang tidak ada berkaitan dengan ERP, cuma kalau ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya mungkin seperti dijelasin oleh teman kita tadi Kobirudin, untuk awal-awal staf baru mungkin rumit. Itu pertama. Kedua, ini bentuknya seperti yang tadi saya jelaskan, itu property of ERP software yang boleh diakses pengembang sama customer yang saja. Jadi ini bersifat kontrak. Kalau teman-teman pernah
ada kita ikut di B2B, kita sering mempromosikan program itu bentuknya kayak gini. Kita bersifatnya kontrak begitu. Jadi memang membutuhkan biaya yang mahal di awal. Cuman seterusnya mungkin kita dapat courting atau demikian serupanya lah. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Benyamin yang sudah mau membagikan pengalamannya mengenai pekerjaan yang dia jalanin yang memiliki keterkaitan dalam materi kita malam ini. Baiklah teman-teman sekalian dan Bapak dosen yang kami hormati, demikianlah presentasi kami malam hari ini mengenai software Enterprise Resource Planning. Tapi sebelum saya menutup presentasi malam ini, izinkan saya menyimpulkan materi hari ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh teman kita, serta pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman kita menjadi tahu mengenai software ini. Mulai dari apa itu software ini, karakteristik, fitur-fitur yang dia miliki, kelebihan, kekurangannya. Dan setelah saya melihat dari beberapa artikel yang ada di internet dan melihat juga dari pengalaman teman saya menyimpulkan manfaat dari software ini memberikan kita laporan yang lengkap, akurat, dan real time, sehingga membantu kita, terutama yang memiliki bisnis dalam melakukan perencanaan bisnis ke depannya. Demikianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kami kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman dan Bapak dosen atas perhatian yang sudah diberikan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.